Ini kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. Kemudian bumi dan air. Saya ulangi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya mau tanya, penggiling-penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak? Karena itu hati-hati. Kalau kaum bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajatnya petani, saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan-penggilingan padi yang bandel-bandel itu. Tapi saya dengar mereka sudah mau ikut. Ada Menteri Pertanian di sini. Mereka sudah mau ikut kita. Mereka masih mau di Republik ini. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar, kita akan bangkit. Dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya, kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti. Saudara-saudara, kekayaan kita sangat besar. Program yang dicanangkan Pak Jokowi, hilirisasi, kita akan teruskan, kita akan wujudkan. Kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia.
Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi supaya ini adalah uang rakyat, ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita, dan nilainya adalah hampir 980 miliar aset under management. Menteri BUMN lapor ke saya, Pak Erick Thohir. Ada Pak Erick Thohir? Ada. Oh. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN, tapi selalu ditanya sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi, saudara sekalian. Kemudian memang penghematan yang lagi rame, penghematan. Iya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Jatahmu kasih ke orang lain. Jangan ngenyek. Kalau nggak mau, nggak usah. Tapi rakyat kita, anak-anak kita harus makan bagus. Sisanya berarti kita akan punya 20 miliar dolar sisa, dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Saudara-saudara, presiden-presiden mendahulu meletakkan dasar, saya diberi mandat oleh rakyat, saya akan memimpin pemerintah menuju kepada cita-cita kita menjadi negara maju. Cukup ya? Cukup, sudah. Saya ingatkan, rakyat menuntut perbaikan hidup mereka. Kita tidak boleh mengecewakan rakyat. Gerindra harus memberi contoh. Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan dengan mereka yang di luar pemerintah, sama-sama kita bangun Republik ini. Kita jaga Indonesia yang sejuk.
Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Nggak mau saya. Dengan demikian saudara-saudara, rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Janganlah kita mengecewakan rakyat. Terima kasih perjuangan kalian. Terima kasih kesetiaanmu. Biasanya kalau ketua umum sudah 3 kali kalah, apalagi 4 kali kalah. Enggak 3 kali ya saya. Sebagai Gerindra kita 3 kali kalah. 2009, 2014, 2019. Biasanya kalau 2 kali kalah atau 1 kali kalah udah ditinggalkan. Terima kasih kalian masih percaya sama saya. Terima kasih saudara menjaga marwah kita, menjaga reputasi kita. Ya. Jangan sekali-sekali kita kecewakan rakyat, kita harus bekerja keras. Saya ucapkan selamat kader-kader Partai Gerindra yang berhasil dipilih jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi bupati, wakil bupati, jadi wali kota, wakil wali kota, apalagi wali kota Solo dari kader Gerindra, wakilnya juga kader Gerindra. Gubernur Jawa Tengah mana? Hadir? Selamat. Gubernur Banten, ini luar biasa tadi. Gubernur Banten, wakil gubernur, gubernur Lampung ya, sama wakil gubernur Kalimantan Timur, luar biasa itu. Sama gubernur Sumatera Utara. Perlu dikasih bonus nggak tadi itu? Udah gubernur dikasih bonus. Mereka gubernur, wakil gubernur tapi kayaknya kurang sumeningah ya. Ketawanya dipaksa karena dia mikir utang habis menang itu. Pak Jokowi menang tapi utangnya banyak, Pak. Ketua umum, mari kita pikirkan sistem politik yang baik untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Terima kasih tokoh-tokoh nasional yang berkenan hadir. Mana Gubernur Jawa Barat? Oh, jauh di situ. KDM. Banyak sekali gubernur, saya kalau sebut satu-satu, waduh, tambah lagi 2 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan yang Maha Besar menyertai perjuangan kita.
dan memberi kebaikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya mau tutup dengan sajak yang ditemukan dalam kantong seorang pejuang yang gugur usia muda. Saya kira ini adalah pegangan saya. Dalam sajak di kantongnya dia tulis, sebelum dia gugur, dia mungkin merasa akan dipanggil. Kita tidak sendirian. Ini pelajaran bagi kita. Kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung pada kita. Rakyat yang tak pernah kita lihat. Rakyat yang mungkin tak akan pernah lihat kita. Tetapi apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Inilah pesan dari langit. Kita setia kepada cita-cita mereka. Sekali lagi, kali ini benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Gerindra! Gerindra! Terima kasih. Selamat berjuang.